Apa sebenarnya mereka yang cari? Mereka mau jauhkan saya kepada kenikmatan, mereka tidak bisa. Karena inna jannah fi sadri, surga saya ada di hatiku ini. Ketenangan jiwa dengan zikir kepada Allah dan ibadah kedekatan kepada Allah. Inilah hakikat surga duniawi. In ruhtu fahiya ma'i la tufariquni. Kapan saya pergi, surga ini selalu bersama dengan saya, tidak pernah meninggalkan saya. Inna habsi khalwa, saya mau dipenjarakan, itulah kesempatan saya berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi kita meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru di tengah masyarakat, atau mungkin pemahaman yang kadang tolok ukur kita duniawi, lalu Nabi kita mau mengajarkan bagaimana kita berfikir lebih islami, ya, lebih secara pandangan agama, ya. Karena sebenarnya dari sisi duniawi hal itu tidak keliru, ya. Artinya definisi-definisi tadi tidak keliru, tapi ternyata ada yang lebih urgen yang kadang kita lalai dalam memahaminya. Sama dengan ini, kalau ditanya apa itu kekayaan, maka orang akan mengatakan kekayaan adalah banyaknya harta kita, itulah orang kaya. Maka ditanya, berapa harta kekayaannya antum? Ya, saat sekarang ini ada cara menghitung kekayaan, ya. Gimana caranya itu? Ya, mungkin dikumpulkan nomor-nomor rekeningnya, lalu dilihat kantongnya, dia periksa lemari rumahnya, mungkin, ya. Biasa kalau pejabat-pejabat publik mau tahu, ya, sebelum menjadi pejabat diukur kekayaannya, total kekayaannya. Si fulan ada miliaran, ya, ada ratusan miliar, ada yang ternyata triliunan, dan seterusnya. Apakah itulah yang dinamakan kaya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lisal ghina an kathratil ard." Bukanlah dinamakan orang yang kaya yang banyak materinya, banyak uangnya, banyak fasilitas-fasilitas yang dimilikinya, banyak tanahnya, ya, banyak rumahnya, banyak kendaraannya, dan di mana-mana dia memiliki investasi-investasi yang dia kumpul-kumpulkan untuk dunianya, ratusan miliar umpamanya, tapi masih rakus terus, masih selalu melihat barang orang lain, masih mengincar harta orang lain. Antum kalau lihat orang-orang yang korupsi, mereka-mereka yang terjerat dengan amalan-amalan praktek korupsi, suap dan semacamnya, dia adalah orang-orang yang dari segi materi duniawi sangat kaya. Dan kadang kita bingung, untuk apa harta seperti itu, ya? Rasanya kita ini yang pas-pasan sudah rasanya serba cukup. Kenapa mereka masih saja mau berpikir untuk korupsi sana sini? Karena mereka miskin jiwa, ya, tidak memiliki kekayaan yang hakiki, tidak memiliki kekayaan yang hakiki. Kenapa kita kadang saksikan orang-orang yang sudah memiliki berbagai macam aset-aset, lalu masih juga berpikir untuk berlomba-lomba menjadi pejabat, pemimpin dan sebagainya? Seandainya kalau mereka ingin menjadi seorang pejabat, seorang pemimpin untuk umat, maka alhamdulillah, itu yang kita cari. Tapi kalau sekedar untuk mengamankan asetnya, untuk sekedar mengkayakan lagi dirinya dan keluarganya, inilah yang kita kadang tidak habis berpikir, ya. Kan itu sebenarnya kita kasihan dengan orang yang semacam itu. Mereka sudah memiliki dunia, tapi mereka masih sangat miskin jiwa, rakus dan belum puas-puas saja, ya. Inilah hakikat orang yang miskin pada hakikat. Nabi kita mengatakan, "Laisal ghina an kasratil ard, innamal ghina ghinan nafs." Adapun seorang yang cukup, orang yang merasa cukup dan berkecukupan, ya, maka inilah orang kaya. Tinggal bagaimana antum melihat apa itu kebutuhan, ya. Kalau antum memandang kebutuhan adalah dengan banyak, dengan rumah yang mewah, dan antum sangka itulah sumber kenikmatan, sumber ketenangan, antum orang yang tertipu. Karena tanyalah mereka-mereka itu, apakah mereka merasakan ketenangan jiwa, merasakan kebahagiaan yang hakiki? Tidak mereka rasakan. Pun seandainya mereka rasakan sesaat dan selebihnya, mereka berpikir lagi bagaimana untuk mendatangkan kenikmatan yang lebih dari itu.
karena tidak akan habis-habisnya dunia ini. Seorang kalau salah cara berfikirnya, Nabi kita mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Supaya kita tidak meremehkan. Beliau kan pernah mengatakan bahwa saya memiliki kekayaan jiwa, ya, memiliki surga. Beliau mengatakan madza yasna'u bi a'da'i fa innal janna fi sadri la tufariquni in ruhtu fahiya ma'i la tufariquni inna habsi khalwa wa inna ikhraji min biladi siyaha wa inna qatli syahadah. Ya, beliau mengatakan madza yasna'u bi a'da'i, apa sebenarnya yang diinginkan oleh musuh-musuhku itu kepada aku? Apa yang mereka incar? Mereka berusaha memfitnah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berusaha memenjarakannya, berusaha untuk memfitnah agar diasingkan, dibunuh bahkan dan seterusnya. Apa sebenarnya mereka yang cari? Mereka mau jauhkan saya daripada kenikmatan, mereka tidak bisa, karena inna jannah fi sadri, surga saya ada di hatiku ini. Ketenangan jiwa dengan zikir kepada Allah dan ibadah kedekatan kepada Allah, inilah hakikat surga duniawi. In ruhtu fahiya ma'i la tufariquni, kapan saya pergi surga ini selalu bersama dengan saya, tidak pernah meninggalkan saya. Inna habsi khalwa, saya mau dipenjarakan, itulah kesempatan saya berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ikhraji min biladi siyaha, mau saya diasingkan, dikeluarkan dari negeri saya, ini kesempatan tamasya, piknik, jalan-jalan. Wa inna qatli syahadah, dan kalau saya mau dieksekusi, inilah yang saya cari, syahadah fi sabilillah. Ya, begitulah bicaranya orang yang merasakan nikmat yang hakiki. Maka beliau mengatakan, seandainya abnaul muluk, ashabul muluk wa abnaul muluk, seandainya mereka pemilik-pemilik kerajaan, para orang-orang yang mengejar jabatan-jabatan dan semuanya, tahu apa yang bersama dengan kita tentang nikmat yang mereka cari sebenarnya, yang mereka cari, mereka incar, tapi mereka kan sangkanya dengan materi duniawi, sehingga mereka saling sikut menyikut, ya, untuk mendapatkan kekayaan itu dan saling menjatuhkan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka saling menumpahkan darah demi persoalan jabatan dan kesenangan yang sesaat. Seandainya mereka tahu bahwa kenikmatan itu ada pada kami-kami ini, orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah, orang yang iltizam dengan syariat Allah, orang yang rajin dengan majlis-majlis ilmu, orang yang rajin dengan ibadah-ibadah di malam hari dan puasa di siang hari, seandainya mereka tahu itu semuanya, tentu mereka akan merebut dari hati-hati kami dengan pedang-pedang mereka. Ya, tapi sayang mereka tidak tahu, ya, sehingga mereka saling bersaingan di antara para pengejar-pengejar dunia saja, sampai mereka kadang saling membunuh dan saling berkelahi di antara mereka. Padahal sebenarnya apa yang mereka cari dari kenikmatan yang hakiki itu ada pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, entah laki ataupun perempuan, Allah menjanjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ada dua janji Allah, mendapatkan hayatun thayyibah dan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Hayatun thayyibah itu di dunia, dan itu yang dimiliki oleh orang seperti Nabi Muhammad SAW dan pengikut beliau. Apakah beliau sejahtera dari segi duniawi? Banyak tantangannya, banyak cobaannya. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau saya perhatikan guru saja ini, Ibnu Taimiyah, tidak ada orang yang paling banyak cobaannya, ujiannya, gangguannya melebihi beliau. Beliau dari satu fitnahan ke fitnahan berikutnya, dari satu penjara ke penjara berikutnya, bahkan beliau wafat di penjara. Tapi tidak ada juga orang yang paling lapang dadanya, paling bahagia kehidupannya melebihi beliau, dan terpancar pada wajahnya ketenangan dan kekayaan jiwa itu. Maka semua orang sangat ingin seperti beliau, padahal dari segi duniawi jauh dari hal-hal yang difahami oleh banyak manusia sebagai kenikmatan dunia itu. Ini peringatan dari Nabi kita
bahawa kekayaan jiwa adalah kekayaan yang paling mahal, ya, bukan harta benda, materi, jabatan dan hal yang semacamnya yang difahami oleh ahlud dunia hari ini.